Jadi manusia tersebut dia tidak menyadari diikuti oleh jin yang mulai pengikutannya dari luar, mengikuti ya mungkin karena tidak disadari lama kelamaan ya dia itu merasuk kepada orang tersebut. Iya. Tetapi ntar ada efek. Kalau jin tersebut sudah merasuk kepada seseorang, kalau jin tersebut dikatakan jin yang tidak baik, itu sedikit demi sedikit akan merubah karakter orang yang diganggu oleh jin tersebut. Ini seperti apa contoh gambarannya? Seperti karakter seseorang, jadi hatinya akan dibikin keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan kembali keluarga besar silaturahmi, yang mana pada malam ini kita akan mencoba sedikit membahas tentang tanda seseorang atau sekelompok orang yang terkena oleh pengaruh gangguan jin, gitu. Yang dimana fenomena-fenomena yang sering terjadi pada saat-saat ini, mungkin ada yang terpengaruh mungkin dalam bentuk massal kena gangguan jin, ada juga perorangan. Itu sedikit kita sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan pengalaman, dan sesuai dengan keilmuan, kita akan mencoba membahas. Dan untuk dalam hal ini, supaya tidak ada kesalahpahaman dan kita juga tidak menjustis seseorang atau kelompok orang, jadi kita mulai ini menurut pendapat model Ustadz. Bagaimana menurut pendapat Ustadz tentang hal yang sering terjadi saat-saat ini, atau yang sering terjadi di masyarakat ataupun di pabrik-pabrik, sering terjadi gangguan-gangguan seperti itu. Ada nggak sebab-sebab khusus atau ciri-ciri khusus, atau itu terjadi gangguan karena alam? Bagaimana menurut Ustadz itu? Silakan Pak Ustadz. Nyatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbicara tentang jin, tapi kan yang dibicarakan tentang gangguannya ya. Iya. Ya gangguan, yang namanya gangguan ya otomatis ya menimbulkan efek yang tidak baik untuk orang yang terkenai oleh gangguan jin. Dan berbicara tentang gangguan jin, kita berbicara tentang jin yang tidak baik, karena kita juga kan tidak bisa memberikan penjelasan bahwa semua jin itu jelek. Ya, negatif. Iya, kan jin juga kan ada jin Islam, ada jin kafir, dan jin-jin yang mengganggu. Dan dalam gangguan hal tentang masalah jin, jadi kan ada beberapa unsur. Ada yang secara faktor alam, ada yang secara faktor gangguan karena ya disuruh oleh dukun. Iya. Jadi ini harus detail. Jadi kalau faktor secara alam, mungkin kebanyakan yang saya temukan di lapangan, jadi banyak jin-jin yang suka pada manusia. Jadi manusia tersebut dia tidak menyadari diikuti oleh jin yang mulai pengikutannya dari luar, mengikuti ya mungkin karena tidak disadari lama-kelamaan ya dia itu merasuk kepada orang tersebut. Iya. Tetapi ntar ada efek. Kalau jin tersebut
sudah merasuk kepada seseorang, kalau jin tersebut dikatakan jin yang tidak baik, itu sedikit demi sedikit akan merubah karakter orang yang diganggu oleh jin tersebut. Ini seperti apa contoh gambarannya? Seperti karakter seseorang, jadi hatinya akan dibikin keras. Oh iya. Jadi sesuai dengan sifatan jin negatif tersebut. Terus cenderung kepada malas. Jadi diajak ibadah dia berat, diajak perbuatan-perbuatan yang akan maslahat, dia sungkan, seperti itu. Makanya kan ada kalau ada ruqyah masal ya. Yeah. Kan banyak, dia kan tidak terjadi gangguan jin secara fisik. Tetapi seketika dia diruqyah, tetapi ada interaksi, menjerit dan semacamnya. Sampai muntah gitu Pak. Sampai muntah. Karena itu mempengaruhi karakter. Dia karakter jin tersebut merusak karakter-karakter orang yang diganggu oleh jin tersebut. Yeah. Jadi supaya jadi pemalas, supaya jadi acuh tak acuh, supaya jadi sombong. Ya padahal kan tidak selalu jin juga yang disalahkan. Karena kan manusia pun ada nafsu. Yeah. Tetapi kan jin tersebut menumpangi nafsunya. Jadi tambah parah. Gini Pak Ustadz ya, kan ada fenomena yang sering terjadi gitu kan. Kan kadang-kadang ada juga bentuk dari kesalahan manusia. Artinya gini, mungkin manusia itu terlalu jorok atau mohon maaf dalam tanda kutip kencing di tempat itu, pas di situ ada sebangsa itu. Jadi mereka merasa tersakiti, akhirnya mereka membalas itu. Itu kan sering terjadi fenomena seperti itu Pak Ustadz. Itu bagaimana untuk penjelasannya? Ya, emang fenomena seperti itu ada. Jadi saya juga menemukan di lapangan juga. Seperti kencing sembarangan, ada juga nih yang membunuh sejenis hewan apa ya, ular. Itu jadi dia itu interaksi seolah-olah tidak terima, dia langsung kesandingan, katanya dia diganggu ginilah dan gitulah, gitu kan. Ya sebenarnya kan sikap kita harus seperti apa ya, tetap ya adab-adaban juga kan ada sebenarnya, adab-adaban. Bahkan dalam kitab fikih juga ya diterangkan walaupun tidak mendetail ke ranah hal jin ya. Jadi kan dalam kitab fikih itu diterangkan kalau kita misalkan kencing tuh jangan sampai kencing ke tempat-tempat yang berlubang. Yeah. Tapi tidak mendetail. Itu tidak disebut alasannya apa. Tapi ya mungkin kalau fakta di lapangnya seperti itu, ada yang jin itu ngamuk, tidak suka, dia marah karena tempatnya dikencingi. Dan juga ada juga saya menemukan di fakta lapangan. Jadi tapi wallahu alam ya, mungkin dia itu pengakuannya benar atau tidak, tetapi seketika saya ditangani oleh saya ya pengakuannya gitu. Jadi anaknya dibunuh katanya gitu. Anak saya dibunuh. Anak yang mana? Ternyata ular. Jadi dia berwujud ular terus dipukulin gitu ya? Ya dibunuh. Tahu itu ibunya tuh apa tuh? Jadi yang nyanding itu ibunya, katanya saya tidak terima anak saya dibunuh. Tapi alhamdulillah bisa diatasi. Tapi kan banyaknya dia itu kan minta ganti lah. Ya kita usahakan ya supaya tetap mempertahankan, jangan sampai kita dibudakan oleh jin juga. Jadi dengan minta nyawa atau minta apa? Ya kadang minta berbentuk domba, berbentuk seperti ayam gitu. Tolong disembelihin domba, disembelihin ayam. Kan kata hati saya juga kan, wih enak amat, ayam tuh lumayan harganya, apalagi domba gitu. Ini ada satu lagi Pak Ustadz, ada fenomena nih. Memang bangsa jin itu bisa ya suka ke kita, ibarat kata suka itu cinta.
pengen bawa dia ke alam dia mungkin ya buat jadi suami atau istri, emang bisa seperti itu fenomena tersebut. Ya kan kalau secara fakta aslinya kan wallahu a'lam kan ya. Wallahu a'lam. Tetapi kalau secara fakta di lapangannya ya banyak. Jadi orang-orang kesandingan itu yang menyatakan bahwa saya suka pada orang ini. Itu kan. Kalau fakta aslinya mau dijadikan istri atau jadikan suami, wallahu a'lam, saya tidak bisa menjelaskan ada perkawinan antara manusia dan jin. Ya karena Itu. nggak pernah jadi penghulu yang Tapi secara pengakuannya ya saya suka pada orang ini. Makanya ya saya kalau berbicara tentang orang-orang yang kerasukan gitu saya tidak langsung percaya. Kadang kan itu ada tipu daya juga, tipu daya supaya membanggakan alam dia, supaya membanggakan bangsa jin tersebut, membesar-besarkan. membesar-besarkan. Menyikapinya harus bagaimana? Ya menyikapinya ya kita ya secara syariat aja. Jadi kita minta tolong ke Allah, ya kita tolong ke Allah. Jadi bacakanlah ayat-ayat yang kita yakini bisa mengusirnya seperti itu. Ya ntar juga dia kalah sendiri. Jadi jangan terpengaruh. Misalnya harus anu. Aduh, jangan terpengaruh. Karena kan jin juga ada tipu daya muslihatnya untuk manusia supaya ngedon. Kadang banyak nih fenomena-fenomena dalam kesurupan ketika ada seseorang yang ingin mengobatinya, kadang dia itu membesarkan dirinya. Supaya apa? Supaya manusia itu ngedon. Karena kelemahan manusia itu seketika ngedon. Jadi apabila kita lemah, takut, si jin itu tambah berani. Makanya kalau jin itu lagi ngoceh, ya kita dengerin aja. Dengar radio. Oh dengerin aja. Misalkan kan ada, saya juga pernah pengalaman. Kamu ilmunya cetek, ilmunya kecil. Gitu. Jadi kalau kita terpengaruh, kita ngedon. Bahkan kan ada juga dibacakan ayat-ayat Al-Quran gitu kan ya. Yaitu mengikuti dan suka tertawa. Itu seperti sebenarnya tipu daya. Ya kita terus aja. Insya Allah lama-kelamaan dia juga akan kalah. Seperti itu. Ya kembali lagi kalau fenomena alam ya seperti tadi yang ceritakan. Jadi ada jin yang menyukai seseorang ya sehingga dia itu terus mendampinginya. Jadi untuk apa? Untuk menguasai dirinya. Jadi merasuk ke dalam dirinya, masuk ke dalam karakternya. Itu jin pengganggu. Kalau jin-jin pesuruh ya biasanya itu merusak. Sebenarnya merusak semuanya, tetapi banyaknya merusak secara fisik. Secara fisik, mulai dari mentalnya diturunkan. Kan kalau mental sudah turun, otomatis kesehatan pun akan turun. Sebenarnya jin itu merusak mental terlebih dahulu. Merusak mental. Karena kalau mental kita kuat, pengaruh-pengaruh jin itu sedikit pengaruhnya pada kita. Jadi mental itu penting. Jadi tetap kita harus mempunyai keyakinan pada diri kita. Keimanan pada diri kita. Jadi jangan membesarkan jin, tapi kita membesarkan Gusti Allah. Tinggal timbal baliknya kalau kita mengecilkan Allah, ya berarti jin itu menguasai kita. Tetapi kalau kita membesarkan Allah, jin itu akan kecil. Seperti itu. Untuk berikutnya mungkin ya kita coba ke Deden gitu ya. Ustadz, mohon maaf. Ya, Ini, enggak. saya ingin menanyakan ke Deden, mungkin punya pengalaman atau punya hal-hal yang berhubungan dengan tema kita malam ini. Biasanya jin itu kan semakin kita takut, semakin membesarlah pengaruhnya ke kita. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, mungkin kata Ustadz tadi harus bersyariat, harus membesarkan Allah. Tapi terkadang orang yang sudah terkena kan sangat sulit itu. Untuk istighfar aja sulit. Itu menurut pengalaman Deden ini, bagaimana cara mengatasinya, dan jika itu cara membedakan orang-orang tersebut yang terlanjur kena atau yang mau kena, itu bisa nggak perkiraan itu kelihatan, atau dari cara bicaranya atau dari cara melihatnya, itu menurut Deden itu bisa terdeteksi nggak untuk permulaan gitu?
Atur nuhun Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mungkin ini bukan penjelasan ya, tapi ini kesannya ke lebih ke pengalaman tadi ya, Pak ya. Ya. Ya, menurut saya pribadi sih sebenarnya bisa. Bisa. Cuma dengan satu catatan, kita harus memahami dulu. Misalkan tadi, orang yang terkena gangguan jin secara pribadinya terlihat tidak gitu kan, Ya. dari sikon dohirnya atau di sikon dirinya sendiri, itu bisa sebenarnya, bisa terlihat. Karena ya tadi, saya pribadi pernah punya satu pengalaman. Ya memang pengalaman itu saya pelajari lagi ya, Wah ya. Terkadang Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah, kan gitu. Ya. Nah, di sini kadang-kadang di pengalaman